memang di Ray Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15.000 lah. Ini Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slik ya. Terkait dengan BJT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman BPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLTP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya, sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. nih Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya, tiap tahun itu selalu ada ya. Nah, tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah, 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. jadi ya Tapi didominasi dengan ini ya, perumahan subsidi ya, Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi, karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara Syed ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya, Pak? Nah, iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG free. sudah nol dari 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya, Pak?
Gimana? PSU. PSU kan PSU itu ada dua bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakkan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri. Ininya ya. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke, siap. Ya, FLPP saat ini memang di Ray Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15.000 lah. Ini Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slip ya. Nah, terkait dengan BCT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman DPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya, sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya. Tiap tahun itu selalu ada ya. Nah, tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah, 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya, perumahan subsidi ya Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk
teman-teman bergerak di rumah subsidi karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara Syarif ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Untuk Nah, subsidi. iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG. Ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG Free. sudah nol dari PSU-nya 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya? Gimana? PSU. PSU kan PSU itu ada dua bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakkan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya Sibiru. Ininya ya. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026. Kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke, siap. Ya, FLPP saat ini memang di Re Banten sendiri sedang mengejar target ya. Karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya. Karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15.000 lah. Ini. Nah, dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP. Ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slip ya. Nah, terkait dengan BJT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman BPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya. Sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. Nih. Bank baru di
Banten memang selalu bermunculan ya, tiap tahun itu selalu ada ya. Nah tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi, karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara Syarif ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Untuk Nah, subsidi. ya salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG Free. sudah nol dari PSU-nya 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya Pak? Gimana? PSU. PSU kan PSU itu ada dua bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri. Ininya ya. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan Tinggal aja. Oke sih. Ya, FLPP saat ini memang di Ray Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15.000 lah. Ini. Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slip ya. Nah, terkait dengan BJT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman BPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya, sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar
penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya. Tiap tahun itu selalu ada ya. Nah, tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah, 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi, karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Nah, iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG Free. sudah nol dari 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya? Gimana? PSU. PSU kan PSU itu ada dua bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke, siap. Ya, FLPP saat ini memang di Ray Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15.000 Ini. Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slik ya. Nah, terkait dengan BCT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami
kendala tersebut ke teman-teman DPP lain. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium, ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya, sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. Nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya. Tiap tahun itu selalu ada ya. Nah, tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah, 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Nah, iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG sudah nol dari 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya? Gimana? PSU kan PSU itu ada 2 bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakkan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke, siap. Ya, FLPP saat ini memang di Ray Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu
15 ribu lah. Ini. Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP. Ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slip, ya. Terkait dengan BCT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman DPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium, ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulan, apalagi ditunda. Ya. Sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah kalau itu diurus lagi itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga, jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. Nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya, tiap tahun itu selalu ada ya. Nah tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara Syarif ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Nah iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG sudah nol dari 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya? Gimana? PSU kan PSU itu ada 2 bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR, tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri. mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke, siap.
saat ini memang di Re Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15.000 lah. Ini Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slip ya. Nah, terkait dengan BJT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman DPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLTP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya, sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya, tiap tahun itu selalu ada ya. Nah, tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah, 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi, karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara Syarif ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Nah, iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG sudah nol dari 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya?
eh, gimana? PSU. PSU kan PSU itu ada dua bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri. Ininya ya. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke, siap. Ya, FLPP saat ini memang di Ray Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15 ribu lah. Ini Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slip ya. Nah, terkait dengan BCT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman BPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya, sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya, tiap tahun itu selalu ada ya. Nah, tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah, 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya, perumahan subsidi ya, Bang? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk
teman-teman bergerak di rumah subsidi karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara Syed ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Untuk Nah, subsidi. iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG. Ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG Free. sudah nol dari PSU-nya? 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya? Gimana? PSU. PSU kan PSU itu ada dua bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri. Ininya ya. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke, siap. Ya, FLPP saat ini memang di Ray Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15.000 lah. Ini. Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slip ya. Nah, terkait dengan BCT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman BPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulan, apalagi ditunda. Ya. Sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. Nih. Memang baru di
Banten memang selalu bermunculan ya, tiap tahun itu selalu ada ya. Nah tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Ini ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi, karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Untuk Nah, subsidi. ya salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG Free. sudah nol dari PSU-nya 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya Pak? Gimana? PSU. PSU kan PSU itu ada dua bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri. Ininya ya. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke, siap. Ya, FLPP saat ini memang di Re Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15.000 lah. Ini. Nah, dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi FLPP ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slik ya. Nah, terkait dengan BCT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman DPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya, sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar
penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya. Tiap tahun itu selalu ada ya. Nah, tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah, 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi, karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara Syarif ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Untuk Nah, subsidi. iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG Free. sudah nol dari PSU-nya? 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya? Gimana? PSU. PSU kan PSU itu ada dua bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri. Ininya ya. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke sih. Ya, FLPP saat ini memang di Re Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15.000 lah. Ini. Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slip ya. Nah, terkait dengan BJT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami
kendala tersebut ke teman-teman BPP Rel. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya, sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. Nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya. Tiap tahun itu selalu ada ya. Nah, tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah, 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya, Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara Syed ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya, Pak? Nah, iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG sudah nol dari 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya? Gimana? PSU kan PSU itu ada 2 bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri. mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke, siap. Ya, FLPP saat ini memang di Rel Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu
sampai 15 ribu lah. Ini Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP. Ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slip, ya. Terkait dengan BCT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman DPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium, ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLTP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulan, apalagi ditunda. Ya. Sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya. Tiap tahun itu selalu ada ya. Nah, tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah, 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara Syarif ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Nah, iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG sudah nol dari 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya? Gimana? PSU kan PSU itu ada 2 bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR, tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026 gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari kementerian PUPR ya, sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri.
ininya ya. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026. Kalau 2025 udah selesai lah ya. Tinggal pelaksanaan aja. Oke, siap. Ya, FLPP saat ini memang di Ray Banten sendiri sedang mengejar target ya. Karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya. Karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15.000 lah. Ini Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi FLPP ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slik ya. Nah, terkait dengan BCT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman DPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya, sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya. Tiap tahun itu selalu ada ya. Nah, tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah, 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi, karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara Syarif ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Nah, iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah
baik BPHTB maupun PWG Free. sudah nol dari PSU-nya 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya? Eh, Gimana? PSU. PSU kan PSU itu ada dua bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri. Ininya ya. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke, siap. Ya, FLPP saat ini memang di Re Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15 ribu lah. Ini. Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slip ya. Nah, terkait dengan BCT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman DPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya, sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. Nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya. Tiap tahun itu selalu ada ya. Nah, tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah, 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya, Pak? Didominasi betul
oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi, karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara Syarif ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Untuk Nah, subsidi. iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG. Ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG Free. sudah nol dari PSU-nya? 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya? Gimana? PSU. PSU kan PSU itu ada dua bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya si biru. Ininya ya. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026. Kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke, siap. Ya, FLPP saat ini memang di Re Banten sendiri sedang mengejar target ya. Karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya. Karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15.000 lah. Ini. Nah, dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP. Ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slip ya. Nah, terkait dengan BCT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman BPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya. Sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar penyerapan kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak
lambat gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. Nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya, tiap tahun itu selalu ada ya. Nah tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi, karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara Syarif ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Nah, iya. Salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG. Ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG Free. sudah nol dari 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya? Gimana? PSU. PSU kan PSU itu ada dua bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR. Tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya sendiri. Ininya ya. Mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke sih. Ya, FLPP saat ini memang di Ray Banten sendiri sedang mengejar target ya, karena kan memang kuotanya cukup besar ya, ada 350.000 ya. Namun memang di Banten terjadi perlambatan penjualan dari teman-teman ya. Ini yang mungkin agak menghambat target-target kita ya, karena dari realisasi Banten sendiri di bulan September ini baru 12.000 sekian. Nah, ini akan kita kejar lagi di 3 bulan terakhir ini, di bulan keempat itu kalau bisa kita kejar di angka sampai 15.000 lah. Ini. Dan memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi terkait dengan penyerapan realisasi kuota subsidi LPP ya. Yang pertama kendala kita dan teman-teman ini adalah masalah slip ya. Nah, terkait dengan BCT dari konsumen yang banyak mengalami kendala ini sekitar 3-40%. Itu cukup lumayan besar, tapi alhamdulillah kemarin mungkin ada statement dari Menteri Keuangan yang untuk memberikan kemudahan lah di situ, dan kita juga sudah kirim data terkait dengan konsumen-konsumen yang mengalami kendala tersebut ke teman-teman BPP. Kedua kendala kita adalah masalah LSD. Ada beberapa teman yang proyeknya sampai saat ini belum bisa berjalan dikarenakan masih harus mengurus LSD. Nah, namun kita tahu bersama ya bahwa LSD ini sedang melakukan moratorium ya. Artinya ditunda. Ini yang sangat memberatkan teman-teman dan ini sangat menghambat penyerapan kuota FLPP. Dan mudah-mudahan ada kebijakan lah dari Kementerian ATR ya terkait dengan LSD. Karena
kalaupun prosesnya berjalan kan itu memakan waktu sekitar 3 bulanan, apalagi ditunda. Ya, sedangkan kita teman-teman developer sedang mengejar Penyerapan. kuota FLPP. Nah, itu hambatannya. Dan yang ketiga itu tentunya terkait dengan KPR yang tadinya dari pemerintah daerah. Nah, sekarang syaratnya untuk splicing atau untuk balik nama itu KPR-nya harus dari Kementerian ATR. Nah, kalau itu diurus lagi, itu kita butuh waktu lagi. Iya, nah ini akan menghambat juga proses penyerapan. Nah, kira-kira yang terbesar itulah tadi ya, daya beli mungkin agak melemah juga. Jadi penyerapan penjualannya juga agak lambat. Gitu. Tapi kita tetap optimis dan tetap kita kejar. Nih. Bank baru di Banten memang selalu bermunculan ya. Tiap tahun itu selalu ada ya. Nah, tahun ini dari data kita itu memang sudah sekitar 20-an lebih lah ya. Nah, 20 lebih itu ada di sekitar tentunya yang sangat berpotensi untuk para pengembang ya. Salah satunya adalah di Kota Serang, kemudian di Tangerang Raya, di Kabupaten Serang juga ada. Dan ini pengembang baru tidak semuanya subsidi, ada juga yang komersial, terutama yang di Tangerang Raya. Jadi ya. Tapi didominasi dengan ini ya perumahan subsidi ya Pak? Didominasi betul oleh pengembang-pengembang rumah subsidi ya, karena memang sekarang menurut saya eranya lagi sangat bagus sekali untuk teman-teman bergerak di rumah subsidi, karena banyak kebijakan-kebijakan yang cukup bagus dari pemerintah pusat ya, dengan adanya Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menterinya Pak Ara ini luar biasa lah, banyak terobosan-terobosan terkait dengan kebijakan kemudahan untuk berbisnis perumahan rumah subsidi. Termasuk pembebasan PBG juga ya Pak? Nah, iya, salah satunya adalah pembebasan atau dinolkannya BPHTB dan PBG ya. Dan alhamdulillah di Banten sudah semuanya sudah baik BPHTB maupun PBG sudah nol dari 8 kabupaten kota. PSU-nya juga tidak ditarik PBG ya? Gimana? PSU kan PSU itu ada 2 bantuan PSU ya. Satu itu dari Kementerian PUPR ya. Yang kedua dari pemerintah daerah. Nah, sekarang yang digalakkan adalah PSU yang bantuan dari kementerian ya, Kementerian PUPR, tapi bukan untuk tahun ini, itu untuk tahun 2026. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR, ya sekarang sudah harus mulai mengisi aplikasinya si biru. mulai berjalan di 2026. Untuk tahun 2026, kalau 2025 udah selesai lah ya, tinggal pelaksanaan aja. Oke.